Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Soebul Ali. Perkenalkan, nama saya Gaitra Ali Mahendra. Perkenalkan, nama saya Kiti Melani Aryana. Perkenalkan, nama saya Jazila Hendusa. Perkenalkan, nama saya Tiara. Perkenalkan, nama saya Haliza Husna. Perkenalkan, nama saya Dezulfa Saputra. Perkenalkan, nama saya M. Novel Prasetyo. Di sini kami akan mewawancarain salah satu pengrajin batik yang ada di Kuala Tungkal, yaitu pengrajin batik Pesona Ada Binjai. Simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Kami dari MTSN 1 Tanjung Jabung Barat izin bertanya kepada Bapak seputaran tentang batik. Sebelum kami mulai pertanyaan, ini dengan Bapak siapa? Saya Bapak Daud. Pak Daud. Pertanyaan pertama, apa saja motif batik yang sering diminati oleh pembeli? Kalau untuk motif batik yang diminati para pembelinya atau konsumen untuk wilayah Tanjung Jabung Barat ini beda-beda biasanya tiap tahun. Jadi biasanya itu kalau para konsumen itu lebih senang dengan motif-motif yang terbaru. Jadi ada era-eranya, kayak era pertama kali kita buat motif WFC, zaman dulu kan namanya WFC ya, jembatan WFC, itu bisa dikatakan hampir tiap bulan motif WFC, full kita kerjakan itu aja. Kemudian kita keluarin lagi motif yang lainnya, motif mangrove, motif cempakul, motif gazebo mangrove, motif biota laut. Jadi apa aja yang ada di daerah kita, terutama daerah Kuala Tungkal dan Jabung Barat, itu semua kita angkat menjadi motif. Dan alhamdulillah setiap motif yang kita keluarkan selalu diminati oleh konsumen. Pertanyaan selanjutnya, berapa lama proses pembuatan batik, Pak? Kalau untuk mengenai proses pembuatan batik, ini sebenarnya bisa dikatakan fleksibel. Dia tergantung lagi, ada tergantung cuaca. Karena kita menggunakan jenis pewarnaan itu membutuhkan bantuan sinar matahari langsung sebagai pengikat dan pengunci warnanya. Jadi kalau dalam cuaca mendung atau tidak terlalu mendukung musim hujan, itu kita tidak bisa melakukan proses pewarnaan. Tapi kita bisa melakukan proses yang lainnya seperti pengecapan, kalau untuk proses batiknya itu proses pencolatan atau apapun selain proses pewarnaan itu bisa kita lakukan di musim hujan atau di musim yang cuaca tidak terlalu mendukung. Jadi fleksibel untuk proses pengerjaan ini bisa dikatakan paling cepatnya 3 hari. Itu fleksibel lagi. Terkadang kita ngasih estimasi waktunya itu ke konsumen itu 1-2 minggu. Oke, Pak, pertanyaan selanjutnya, kira-kira sudah berapa lama jadi pengrajin batik, Pak? Kalau untuk jadi pengrajin batiknya bisa dikatakan terhitung tahun 2012. Nah, hanya dulu kita perajin batik itu bisa dikatakan tidak terlalu banyak. Jadi kalau yang paling booming itu untuk batik Tanjung Jabung Barat itu bisa dikatakan di era tahun 2015-an ke atas. Itu lagi booming-boomingnya. Tambah lagi sekarang makin booming karena apa? Peraturan dari Pemda setempat itu mewajibkan untuk seluruh ASN honorer itu menggunakan batik, harus batik Tanjung Jabung Barat. Pertanyaan yang selanjutnya, Pak, dari mana saja pembelinya? Apakah ada dari luar daerah? Kalau untuk masalah pembeli ini bisa dikatakan kalau untuk wilayah kita daerah Tanjung Jabung Barat itu paling banyak. Kalau untuk kita ya pasar-pasar kita lebih banyak ke lokal untuk sementara waktu. Dikarenakan apa tadi? Karena ada peraturan Pemda tadi diwajibkan menggunakan batik khas Tanjung Jabung Barat, itu cukup kewalahan untuk kitanya memenuhi pesanan tersebut. Nah, tidak menutup kemungkinan kalau untuk wilayah lain bisa melakukan order. Ini kan sekarang zamannya era digital ya. Bisa melalui sosmed segala macam. Kalau untuk pemesanan di luar itu biasanya mungkin kayak teman-teman yang kenal atau dari mulut ke mulut itu dikasih tahu ke teman-temannya di wilayah Jambi sudah ada melakukan pemesanan. Terus wilayah Bandung, Jember, Jawa Timur, Jakarta udah ada beberapa lah konsumen yang pernah pesan. Pertanyaan selanjutnya, kalau boleh tahu penghasilan dalam 1 bulan dari penjualan batik berapa ya, Pak? Kalau masalah penghasilan balik lagi itu fluktuatif, ibaratnya fleksibel juga lah jatuhnya.
Kalau rata-rata kita penjualannya itu kalau seandainya per bulan itu bisa sih terkadang ini ibaratnya nggak tiap per bulannya itu rutin seperti itu. Cuman kalau kita rata-ratakan per bulannya itu kalau 100 potong masih bisa kita cakup. Nah, nanti tinggal dikalkulasikan harga per potongnya itu mulai dari 135.000. Nah, dalam per potong itu 2 meter dia batiknya 2 meter. Nah, 2 meter itu per potong, terus kemudian per bulan itu bisa 50 sampai 100 potong. Jadi rata-rata kalau penghasilannya bisa dikalikan sendiri lah. Kami ingin tahu apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan saat membuat batik. Peralatan ya, Iya. peralatan tentang batik. Nah, kalau kita itu fokusnya ke batik cap. Jadi bukan batik tulis. Batik tulis agak terlalu memakan waktu dan penjualan juga agak lumayan, harganya lumayan tinggi. Nah, kita itu menggunakan batik cap. Yang diperlukan kalau di batik cap itu yang pertama itu adalah canting cap. Nah, perbedaan dengan batik tulis, kalau batik tulis menggunakan canting tulis, kita menggunakan canting cap. Terus kita butuh ender itu atau loyang, di situ nanti untuk pemanasan lilin. Kemudian kalau yang selanjutnya paling meja cap, itu butuh untuk kita sebagai perajin batik cap, meja cap juga. Kemudian kalau kayak bahan baku biasa bahan katun, terus kita harus menggunakan lilin. Lilin ini bisa disebut juga malam. Lilin atau malam itu adalah pokok. Batik bisa dikatakan itu batik harus menggunakan proses pelilinan. Jadi kalau tidak menggunakan proses pelilinan itu bukan batik. Misalkan painting itu melukis, main lukis, dia hanya pakai kuas dan pewarna. Kemudian juga sablon itu bisa dikatakan kayak printing atau sablon, dia tidak menggunakan lilin, bisa dikatakan dia bukan batik, hanya motif batik. Saya seperti itu. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Hanya ini saja yang kami pertanyakan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian video dari kami. Jika kalian ingin membeli batik, beli saja di sini. Alamat selengkapnya ada di bawah ini. Kami dari kelompok 1 izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.